Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Bu Wiwin, guru kelas 4 pelajaran tematik MI Raudhatul Thalibin. Hari ini kita akan belajar tema 1 bertema indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Setiap orang itu berbeda, baik dari suku, bangsa, sosial, dan budaya. Pengikat dari keberagaman adalah persatuan dan kesatuan. Dengan sikap persatuan dan kesatuan, setiap orang bisa bekerja sama dengan baik dengan orang-orang yang berbeda. Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Jadi, Indonesia itu memiliki keragaman yang sangat banyak. Nah, itu sebagai identitas bangsa Indonesia agar dikenal di mata dunia. Apa saja sih keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu? Yuk kita simak materi selanjutnya. Jadi kalian lihat itu gambarnya bahwa di Indonesia itu memiliki keragaman budaya. Keragaman budaya ini adalah suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan suku atau ras. Contohnya saja Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi di mana di dalamnya terdapat berbagai macam suku. Untuk penjelasan lebih lanjut, nanti di selanjutnya akan Bu Wiwin jelaskan satu persatu. Selanjutnya adalah suku. Nah, di Indonesia ini banyak sekali suku-suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Suku sendiri adalah kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu yang ditandai oleh adanya kebiasaan-kebiasaan dan praktek hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian keragaman selanjutnya adalah keragaman agama. Jadi di Indonesia itu memiliki 5 agama yang diakui. Yang pertama ada Islam, 2 Kristen, 3 Hindu, 4 Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Jadi dengan adanya keragaman budaya itu akan mengajarkan kita agar selalu menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia.
Nah, bagaimana cara menghargai keragaman budaya ini? Yang pertama, bangga dengan kebudayaan daerah. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada. Yang keempat, menghormati kebudayaan daerah, bangsa Indonesia maupun luar negeri. Yang keempat, tidak menjelek-jelekkan kebudayaan suku bangsa lain. Dan yang terakhir, lebih senang dengan kebudayaan nasional daripada budaya luar negeri. Lah, itu ada cara menghargai keragaman budaya. Oke, materi selanjutnya adalah materi bahasa Indonesia, di mana kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Biasanya, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu terdapat pada sebuah paragraf. Sebelum kita membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, ayo kita cari tahu dulu apa sih itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat dari suatu teks atau bacaan. Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke depan. Nah, yang dikasih buin tanda panah ini adalah awal paragraf yang ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke depan. Itu adalah paragraf. Setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pokoknya semua paragraf itu pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk lebih lanjut, kita bahas apa sih itu gagasan pokok, apa sih itu gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Biasanya gagasan pokok ini bisa disebut ide pokok, bisa disebut gagasan utama, atau pokok pikiran. Jadi nanti kalau ada soal yang mengarah ke gagasan pokok, nama lain dari gagasan pokok, itu bisa dijawab ide pokok, gagasan utama, atau pokok pikiran. Bagaimana cara untuk menentukan gagasan pokok dan pendukung? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara melihat kalimat utamanya. Biasanya kalimat utama itu terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau campuran. Maksudnya campuran itu bisa di awal dan bisa di akhir. Tetapi biasanya kalimat utama sering terletak di awal paragraf. Kalau kalimat utama ini terletak di akhir paragraf, ciri-cirinya adalah ada kata jadi atau kata oleh sebab itu, dan yang terakhir adalah kata dengan demikian. Nah, itu adalah bagaimana cara mencari gagasan pokok. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan dalam suatu teks. Gagasan pendukung dapat ditemukan di kalimat penjelas. Gagasan pendukung ini bisa ditemukan secara tersurat ataupun tersirat. Kalau tersurat itu adalah langsung tertulis di dalam teks. Kalau tersirat tidak langsung tertulis. Kalian baca, di situ ada sebuah bacaan.
Contoh mencari gagasan pokok dan mencari gagasan pendukung. Cara menentukan gagasan pokok dan pendukung. Yang pertama, membaca di awal dan di akhir paragraf. Yang kedua, membaca keseluruhan teks dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan. Yang ketiga, mencari kalimat utama dan pendukung terlebih dahulu, lalu menyimpulkan menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Materi selanjutnya yaitu materi tentang IPA, yaitu sumber bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Sumber bunyi berasal dari mana? Jadi, sumber bunyi itu berasal dari alat musik. Coba kalian amati, itu adalah alat-alat musik yang merupakan penghasil sumber bunyi. Ada gitar, angklung, aerofon, suling, dan aramba. Selain itu, masih banyak alat-alat musik yang dapat menghasilkan sumber bunyi. Sekian materi pembelajaran 1 pada hari ini. Semoga dengan penjelasan yang sangat singkat itu, mudah-mudahan anak-anakku semua kelas 4 bisa memahaminya. Kalau ada yang ditanyakan, bisa nanti ditanyakan waktu pembelajaran tatap muka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.